Bagaimana bila Indonesia menjadi anggota dalam BRICS? Hari ini kita akan membahas kemungkinan Indonesia bergabung menjadi anggota dalam BRICS dan apa yang menjadi dampaknya terkait relasi Indonesia dengan Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump yang baru saja terpilih. Nah, kita kemarin baru saja mengikuti bagaimana perjalanan luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara. Mulai dari Cina, Amerika Selatan, dan juga Amerika Serikat. Dan tentu kita juga melihat kiprah dari Menteri Luar Negeri yang merupakan anak emas dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Bapak Sugiono, yang juga menghadiri pertemuan BRICS. Nah, ini menjadi menarik untuk diulas. Bagaimana BRICS yang didirikan oleh negara-negara seperti Rusia, Cina, India, dan beberapa negara Afrika menjadi suatu kekuatan baru di dunia internasional, dan tentu kehadirannya cukup menyita perhatian negara-negara barat seperti Amerika dan juga Eropa. Nah, Indonesia juga pada saat pertemuan BRICS yang dihadiri oleh Menlu Sugiono secara tersirat memiliki ketertarikan untuk bergabung menjadi BRICS. Nah, tentu kita juga harus menimbang apa yang menjadi plus minusnya terkait bila mana Indonesia menjadi anggota dari kelompok organisasi BRICS. Nah, dan apa pengaruhnya terhadap relasi yang sudah dibangun dengan Amerika Serikat. Karena Donald Trump yang secara resmi sudah memenangkan pemilu Amerika Serikat sudah memberikan ancaman kepada seluruh anggota negara BRICS akan dikenakan tarif pajak sebesar 100% apabila barang-barangnya masuk ke Amerika. Nah, tentu ini menjadi ancaman yang cukup serius dan pasti akan berdampak kepada ekonomi Indonesia yang selama ini memiliki relasi dagang yang cukup baik dengan Amerika. Kita ketahui bahwa selama ini hubungan dagang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika itu banyak dilakukan di berbagai sektor. Misalnya, Indonesia merupakan salah satu pengekspor minyak sawit terbesar ke Amerika. Dan juga kita tahu, Amerika sering juga mengirimkan ekspor-ekspor barang-barang pertanian seperti bibit kedelai, terus juga barang-barang kimia untuk kebutuhan farmasi, lalu juga teknologi alat berat, dan berbagai macam sektor yang cukup menjadi sendi dalam roda industri di Indonesia. Tentu apabila dikenakan pajak 100% oleh pemerintah Amerika, ini akan menjadi beban atau masalah sendiri bagi pemerintah Indonesia, dan tentu hal-hal seperti ini harus disikapi dengan bijak oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya untuk menciptakan kebijakan luar negeri yang benar-benar bebas aktif dan Indonesia mesti berdikari. Indonesia tidak boleh disetir baik oleh negara seperti Rusia atau Cina maupun Amerika. Kita harus punya prinsip dalam
menjalani politik bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Ya, sederhananya, apabila kita berdagang dengan Amerika tidak diuntungkan, ya kita berdagang dengan negara lain yang mau mengikuti misi kita. Begitu juga dengan apabila di pihak BRICS, Indonesia tidak mendapatkan cukup keuntungan, ya kita harus mencari negara lain yang bisa berbisnis dengan ketetapan yang sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Misalkan, apabila Amerika memberikan kebijakan pajak dagang 100% kepada Indonesia terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika, maka kita juga berhak menentukan pajak yang tinggi kepada barang-barang Amerika yang akan masuk ke Indonesia. Tentu Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang terbesar memiliki market kapital yang tinggi. Kita bisa juga berikan tarif pajak ekspor pada kita bisa juga memberikan tarif pajak ekspor kepada pihak Amerika yang tinggi. Misalkan barang-barang alkemis yang masuk ke Indonesia dari Amerika dikenakan pajak. Biji-biji kedelai yang akan masuk ke Indonesia dalam sektor pertanian juga dikenakan pajak. Nah, tentu ini menjadi salah satu masukan ya, supaya kita tidak disetir-setir oleh negara lain. Nah, selain itu juga yang kita ketahui, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit yang terbesar juga ke Amerika. Apabila ekspor tersebut juga dikenakan pajak yang tinggi, kita juga bisa beralih mitra untuk mengekspor sawit, karena bukan hanya Amerika saja yang membutuhkan minyak sawit Indonesia. Ada India sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi minyak sawit yang cukup besar di dunia. Ada Cina, lalu ada negara-negara Eropa. Nah, artinya Indonesia tidak perlu terlalu takut untuk mencari mitra dagang yang strategis, asal kita bisa melakukan lobby-lobby ekonomi di tingkat internasional dengan mumpuni, sehingga para mitra dagang Indonesia mau mengikuti kebijakan dagang oleh pemerintah Indonesia. Lalu, apabila Amerika mencoba mengganggu kebijakan dagang Indonesia, tentu kita juga harus menyiapkan solusi bagaimana langkah politiknya. Selama ini dalam sektor pertahanan, kita sering tuh lihat tentara nasional kita berlatih bersama dengan tentara Amerika dalam program Garuda Shield. Nah, itu bisa kita lihat dalam aspek yang lebih luas. Kenapa kita juga nggak buka kerjasama dalam pertahanan, melakukan kerjasama latihan dengan misalkan tentara Cina, atau tentara Rusia, atau juga tentara India, sehingga kita tidak dicap hanya sebagai mitra Amerika. Itulah yang menjadi bentuk dari kedaulatan bahwa Indonesia bukan dikontrol oleh negara barat maupun negara timur, tetapi semua negara internasional butuh kehadiran Indonesia. Nah, kita tunggu saja bagaimana sikap dan kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono bisa membawa Indonesia untuk memiliki sikap dan prinsip berdikari di dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Terima kasih.